Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Kristus adalah contoh atau teladan yang diberikan oleh Paulus bagaimana seharusnya kita hidup. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Justru sebaliknya, Dia menaruh perhatian atas diri kita sehingga Dia rela mengosongkan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Yesus adalah Allah, dan sebagai Allah, Dia sudah memiliki semua kemuliaan dan pujian dari surga. Namun, tidak menggenggam semua itu untuk diri sendiri, tetapi memberikan untuk memperkaya orang lain. Dia tidak merasa sayang meninggalkan segala kemuliaan surgawi untuk umat manusia. Ia lebih memikirkan kita. Dia tidak mempertahankan hak istimewanya untuk diri sendiri. Dia memakainya untuk orang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disuruh untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan kita terhadap manusia dan lingkungan. Saat ini kita dapat melihat realita kehidupan. Ada banyak timbul persoalan di tengah kehidupan manusia, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, bahkan di gereja sekalipun, karena kasih mulai terkikis oleh kemajuan zaman, kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Padahal hampir semua orang mendambakan kehidupan yang dipenuhi oleh kasih. Tetapi pada kenyataannya, walaupun banyak orang ingin mewujudkan kasih, mengapa kasih itu terasa hambar? Bahkan kadang tidak berarti. Kasih tidak terlepas dari ketaatan, dan ketaatan tidak terlepas dari iman. Bisa saja ketaatan didasari atas motivasi tertentu. Tidak ada cara lain untuk mewujudkan kasih dan iman kecuali dengan ketaatan. Kita harus belajar pada kasih dan kesetiaan Yesus. Yesus hadir ke dunia ini, terlibat secara nyata dalam waktu dan peristiwa di kehidupan manusia. Kehadiran Yesus ke dunia ini bukan karena kebaikan dan kelayakan manusia, tetapi karena kasih kepada manusia serta ketaatannya kepada Allah. Sehingga walaupun dengan rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus hadir ke dunia ini bukan karena Dia mengharapkan sesuatu yang menguntungkan dirinya dari manusia itu sendiri. Yesus mengosongkan dirinya agar menjadi sama dengan manusia. Ia mengambil rupa seorang hamba, supaya kehadirannya bisa dimengerti dengan pikiran dan kehidupan secara manusia. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Kasih dan ketaatan Yesus tidak dipengaruhi oleh penderitaan yang dialaminya. Di saat banyak orang menghindari penderitaan akibat banyaknya masalah, Yesus membuktikan kasih dan ketaatannya di tengah penderitaannya. Yesus tetap mengasihi sekalipun mengalami banyak tekanan, karena tujuan hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapanya. Kasih dan ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para muridnya, dan juga mereka yang kagum akan pengajaran dan mujizat yang dilakukan Yesus. Namun, keadaan berubah
ketika Yesus berbicara dengan keras dan berterus terang tentang motivasi mereka, yakni orang banyak yang mengikut Dia. Mereka mengundurkan diri karena harapan mereka akan Yesus tidak sejalan dengan apa yang Yesus berikan kepada mereka. Kasih memerlukan pengorbanan dan kerendahan hati. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah contoh yang terutama. Berkorban berarti tidak mementingkan diri sendiri, namun mampu juga melihat kebutuhan orang lain. Sebab orang yang tidak mau berkorban, melihat keperluan orang lain pasti akan mendapati dirinya sendiri. Dan yang dia jumpai dan pikirannya hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu, biasanya orang yang hanya memikirkan diri sendiri selalu merasa kesepian. Tetapi bagi orang yang banyak berkorban akan mendapati dirinya dengan kehidupan yang berkualitas, dengan hubungan yang baik dengan orang lain maupun lingkungannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Filipi, agar mereka dalam hidupnya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Demikian juga kami orang yang percaya. Kami ingin meneladani ketaatan dan bagaimana Yesus bersedia berkorban untuk memberi keselamatan kepada banyak orang. Biarlah kami hadir dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami, tetap menunjukkan kasih Allah, sehingga banyak orang yang bersuka cita oleh karena perbuatan Allah di dalam hidupnya. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.